Silakan duduk, Bapak Ibu Saudara. Ya, shalom. Ya, pagi ini ada sesuatu yang baru di tengah-tengah kita. Ya, panggungnya lebih cerah, saya lebih glowing karena seminggu ini saya perawatan dan jadi lebih keren. Ya, oke Bapak Ibu Saudara, hari ini cerah sekali, matahari bersinar setelah seminggu hari-hari kita terasa gloomy, terasa kelabu begitu. Tetapi hari ini kita bersuka cita, apalagi kita berkesempatan masuk dalam rumah Tuhan. Amin. Ya, ini menjadi sukacita kita setiap kali kita beribadah kepada Tuhan. Kita akan berbicara tentang Allah yang mendengar. Dalam banyak buku yang saya baca, biasanya buku tentang mendengar suara Tuhan. Mendengar suara Tuhan yang kita bahas dalam waktu kemarin Allah berbicara. Tapi penekanannya bukan pada kita mendengar tetapi bagaimana Allah berbicara. Tapi hari ini kita akan melihat tentang Allah yang mendengar. Bukan kita mendengar suara Tuhan tetapi tentang Allah yang mendengar. Mengawali tahun ini memang saya berpikir akan lebih baik kalau kita kembali menghayati tentang Tuhan. The beauty of keindahan dari Tuhan kita. Keindahan kalau kita ikut bersama-sama Tuhan dengan mengenal pribadi Tuhan. Firman Tuhan katakan Mazmur 3 ayat 4, tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Coba perhatikan, pemazmur mengatakan engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Mengangkat kepalaku itu berarti yang membuat kita tegak begini. Membuat kita proud, bangga begitu. Siapa? Tuhan. Tuhan yang adalah kemuliaan kita yang mengangkat kepala kita. Saya beberapa kali sangat diuntungkan dengan status saya sebagai pendeta. Ya, saya sangat diuntungkan. Kadang-kadang ke dokter dapat diskon. Gitu. Kalau ke rumah makan jangan diskon. Ya, kadang-kadang ada juga gitu. Tiba-tiba ditraktir sama teman karena pendeta begitu ya. Atau ke rumah sakit. Ke rumah sakit dokter-dokter itu baik-baik begitu ya. Ramah, baik, dan kalau saya WA cepat jawab, enak sekali karena apa? Karena saya pendeta. Gitu. Bahkan saya rasa, dan ini yang benar-benar saya pikirkan, kalau saya keluar negeri saya bisa keluar negeri karena saya pendeta. Bukan karena duit saya banyak, tetapi karena saya pendeta. Kependetaan saya membuat saya bangga dalam banyak hal. Saya punya teman, satu kompleksnya ini, di jalan ini dan kompleks sekitarnya, itu pejabat-pejabat. Ada yang menjadi penasehat presiden, ada yang menjadi pengacara yang sangat top di Surabaya, yang sangat kaya raya, ada yang menjadi dirjen, itu dari kompleks satu jalan ini. Sehingga kalau teman-temannya datang, dia suka dipanggil, diajak makan bersama, dan dia bangga sebagai warga wilayah itu di mana ada banyak pejabat yang di situ. Ya, bangga menyebut dari jalan ini begitu. Dia bangga. Saya sebagai pendeta, saya senang, saya bangga. Nah,
Mungkin ada orang yang lain punya kebanggaan-kebanggaan yang lain. Apakah kebanggaan keberhasilan dalam profesinya, atau karena koneksinya yang banyak, atau karena pengalamannya pergi ke luar negeri yang banyak dan sebagainya. Tetapi Daud katakan apa? Kebanggaannya, kemuliaannya adalah Tuhan. Allah lah kemuliaannya. Dia katakan itu, dia adalah panglima. Dia adalah raja. Dia adalah pribadi yang kaya raya. Tetapi kebanggaannya adalah Allah. Kemuliaannya adalah Tuhan sendiri. Dan ternyata dalam porsi tertentu itu saya temukan di ibu saya. Setiap kali dia cerita, bapak ibu cerita, ujung-ujungnya bener le, tenan le, gitu. Apa bener gitu kata ibu. Tuhan itu ya, kalau mempermuliakan kita nggak tanggung-tanggung. Coba contoh, nih bapak ibu, bapak bilang dari jembatan sono sampai jembatan sono, sepantaran bapak semua sudah tidak ada. Apalagi pantarannya ibu, sudah nggak ada, semua nggak ada. Generasi bawah, bapak ibu saya ini sekarang yang paling tua di sini. Tetap strong. Karena apa? Karena Tuhan yang mengasihi. Itu loh, saya sampai suka iri dengan bapak ibu saya. Punya kesadaran kemuliaan Tuhan yang memenuhi hati dan pikirannya. Nah, coba bayangkan dengan kita. Kalau misal emosi, pikiran, gagasan, obsesi, cita-cita kita dipenuhi oleh Tuhan. Menurut Bapak Ibu enak enggak? Seneng enggak? Ada yang berpikir, hah, mana asiknya? Dipenuhi Tuhan, hah, mana asiknya? Enggak asik dong, hidup kok dipenuhi dengan Tuhan. Ide, hati, pikiran dipenuhi Tuhan, enggak asik. Enggak relevan dengan sekarang. Tetapi Alkitab katakan justru dalam puncak pencapaian Daud. Dia katakan lebih baik 1 hari di rumah Tuhan daripada 10 hari di tempat yang lain. Satu hal yang kuingini itulah diam di rumah Tuhan dan apa? Menikmati baitnya. Nah jadi mari kita belajar supaya kepenuhan Allah benar-benar menguasai hati dan pikiran kita. Kesadaran kita sepenuhnya dikuasai oleh Allah. Nah keindahan itu kita alami kalau kita mengenal Allah yang benar. Terus terang, saya baru baca buku, ini buku nggak tahu, ini saya ulang tahun 2004 saya beli buku ini. Yaitu novelnya Pramudia Anantatur. Ada yang suka baca? Halo? Pramudia Anantatur. Tahun 2004 saya baca, waktu saya pulang kemarin, novel itu saya ambil lagi dari perpustakaannya bapak saya. Saya baca lagi. Nah kita ini kadang-kadang, bukan kadang-kadang, dari masa lalu dibentuk oleh keadaan. Di mana bawahan itu tidak punya hak terhadap atasan. Bawahan itu ya bawahan. Gitu. Ya, sehingga itu yang dilawan dalam kelas-kelas begitu. Nah, karena itu sulit sekali bagi kita menghayati Allah mendengar. Karena terbentuknya itu, ya, terbentuknya pola pikir kelas-kelas dalam masyarakat, sehingga ya bawahan itu ya bicaranya level bawahan.
Tidak bisa bawahan kemudian naik ke atasan untuk berbicara dan minta perhatian atau didengar. Itu tercipta di dalam bawah sadar kita orang Indonesia. Sehingga kita sulit untuk menghayati Allah mendengar kita. Dan kalau kita pikir Allah mendengar itu hanya apa? Karena kita berdoa. Dia dengar doa kita. Tapi saya mau sampaikan bukan hanya doa. Mari kita baca Mazmur. Maka di Mazmur akan ada banyak ungkapan-ungkapan Daud. Ungkapan bagaimana dia menyampaikan apa saja kepada Tuhan. Tentang apa yang dia sedih, apa yang dia suka, apa yang dia inginkan, rindukan, apa yang dia takutkan, dan sebagainya. Dan itu dalam bentuk pembicaraan. Allah mendengar kita. Dan kita akan lihat ini bagaimana Allah yang mendengar ini. Kita telah belajar bahwa Allah kita adalah Allah yang berkata-kata kepada kita sampai sekarang. Ya, Allah berbicara. God is still speaking kepada kita semua. Tetapi kita mau belajar bahwa Allah mendengar. Ya, Ia juga berbicara Allah yang mendengar. Mendengar semua kita. Mendengar keluhan kita, tapi juga mendengar ketakutan kita, mendengar kesedihan kita dan sebagainya. Kita baca sama-sama Mazmur 116 ayat 1 dan 2. Ya, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Aku mengasihi Tuhan sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Sebab Ia menyendengkan telinganya kepadaku, maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Allah mendengar. Dan kalau kita lihat beberapa tokoh bagaimana Allah mendengar, maka betapa Tuhan itu ajaib. Tuhan itu luar biasa, bukan hanya pembuat mujizat. Dia ajaib bukan hanya karena dia berkuasa membelah laut, berkuasa mendatangkan makanan bertahun-tahun, membuat apa saja, tapi ajaib dia mendengar. Coba perhatikan bagaimana Abraham datang kepada Tuhan untuk melakukan deal supaya Lot terselamatkan. Betul? Bagaimana Abraham bergening, tawar-menawar dengan Tuhan supaya Lot terselamatkan. Tuhan, sebentar Tuhan. Tuhan ini kan sabar toh, panjang sabar toh. Kalau misal ada 50 orang benar di sana, kira-kira kota itu dihancurkan enggak Tuhan? Tuhan berkata, tidak. Kalau aku temukan 50 orang, terus dia pikir lagi. Jangan-jangan gak nyampe 50 nih. Dia ngomong, sebentar Tuhan. Tuhan panjang sabar toh. Tapi kalau gak 50 nih, tapi 40. 40 nih Tuhan, 40. Turun lagi 30, turun lagi 20, turun lagi. Nah coba bayangkan. Allah yang maha kuasa, Allah yang berdaulat atas alam semesta. Dia bisa diajak bergening oleh Abraham. Ini luar biasa enggak? Halo. Allah mana yang seperti Allah kita, bukan hanya dalam kekuasaannya, tetapi dalam kemauannya dia mendengar. Bagaimana dia mendengar Hizkia. Satu kali Hizkia sakit. Dan Nabi Yesaya katakan bahwa kamu mati, harus mati. Tapi Yesaya kemudian, Hizkia ngadep tembok, dia begitu, nangis dan berseru. Dia minta
umur yang tambah lagi. Vonisnya udah mati ini. Tapi karena Hizkia berseru kepada Tuhan, Tuhan tambahkan 15 tahun lagi. Musa, tiap hari umatnya protes. Tiap hari umatnya protes. Dan semua protesnya Musa ngadu kepada Tuhan. Tuhan, deh, capek Mikodong. Ini umat protes mulu. Ini gini, ini gini, ini gini. Dan Tuhan, dia mendengar. Dia tidak bosan. Dia tidak berkata, Musa, sampai kapan kau ngadu terus, jawab sendiri. Masa dari dulu sampai sekarang ngadu terus. Tidak, dia dengar Musa. Dia tidak pernah capek untuk mendengar Musa. Yesus, bagaimana ketika dia berjalan, ada orang yang teriak-teriak. Murid-murid marah. Murid-murid hardik itu orang yang teriak-teriak. Tetapi Yesus berkata, siapa itu? Bartimeus. Itu pengemis. Panggil dia ke sini. Dia mendengar. Allah kita adalah Allah yang mendengar. Amin. Dia mendengar. Coba perhatikan, dari ini tadi bukan hanya doa yang didengar. Makanya ketika kita menghayati Mazmur, itu indah sekali. Bagaimana Daud begitu dekat dengan Tuhan karena dia tahu Allah mendengar. Dan penghayatan Daud, penghayatan pemazmur, Allah yang mendengar ini yaitu yang pertama, aku mengasihi Tuhan sebab ia mendengar suaraku dan permohonanku. Coba perhatikan. Aku mengasihi Tuhan. Di sini bukan karena ia telah melakukan mujizat, bukan karena ia telah meluputkan aku dari bahaya, bukan karena ia telah menyembuhkan aku, bukan karena ia telah mencukupi kebutuhanku, tetapi aku mengasihi Tuhan sebab apa? Ia mendengarkan suaraku. Ini akan sangat kita hayati bagi suami istri. Mungkin Dewi belum. Ya. Suami istri. Kalau misalnya saya lagi nonton gitu, istri saya cerita, Bas, gitu. Dia jengkel. Karena apa? Karena saya tidak mendengar. Saya tidak pay attention ke dia. Saya tidak mendengar dengan baik. Justru salah satu kesehatan jiwa yang penting itu berasal dari apa? Dari proses didengar dan mendengar yang cukup antara suami istri. Karena itu Daud tahu persis kebutuhan jiwanya sangat terpenuhi. Kebutuhan jiwanya sangat terpuaskan karena apa? Karena ada pribadi yang mendengar. Daud mengasihi Tuhan karena kesadarannya bahwa Allah mendengar kita. Terus terang saya baru dapat ini dan saya semakin kagum dengan kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Bagaimana ini benar-benar tentang hubungan antara kita dengan Allah. Kalau Bapak-Bapak Ibu lihat YouTube sekarang, YouTube itu bising, ramai dengan ini masuk neraka, ini masuk surga, ini masuk neraka, ini masuk surga. Gitu aja tentang neraka surga. Tetapi jarang yang membahas tentang keindahan Tuhan. The beauty of our loving God. Keindahan dari Allah kita yang mencintai kita.
Salah satunya yaitu Allah kita adalah Allah yang mendengar. Dan karena kesadaran Allah kita adalah Allah yang mendengar, Daud, aku mengasihi Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar. Sekarang belajar berbicara kepada Tuhan. Karena kita yakin Allah mendengar. Konon katanya wanita perlu berapa hari? Perlu berapa ribu kata sehari? 50.000, kecil amat. Katanya berapa ratus ribu gitu. Nah, kalau suami tidak bisa tahan dengar semuanya, terus mau kita tumpahkan ke siapa? Ada Pak Basuki, sekarang saya punya saluran untuk mengatakan itu. Di mana? Di TikTok. Jangan di TikTok nanti. Ya. Berbicaralah kepada Tuhan. Terus terang saya menikmati ini, satu ini. Saya bukan tipe pendoa yang kalau doa terus 1 jam diem fokus. Pikiran saya tuh ngeladrah kemana-mana kalau doa ini. Tapi saya senang berbicara kepada Tuhan. Kadang-kadang pembicaraan itu saya ketik. Supaya saya aktif. Kalau aktif pikiran saya fokus gitu. Ya. Tuhan mendengar. Gitu. Aku mengasihi Tuhan sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Kemudian ayat yang kedua kita baca sama-sama 1, 2, 3. Sebab Ia menyendengkan telinganya kepadaku, maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Sebab Ia menyendengkan telinganya kepadaku. Menyendengkan. Allah kita bukan patung. Allah kita bukan pribadi yang jauh, yang tidak tergapai. Allah kita menyendengkan telinganya. Allah kita hidup. Karena itu mari kita curahkan isi hati kita, kerinduan kita kepada Tuhan. Katakan, ceritakan, sampaikan, utarakan, curahkan kepada Tuhan. Saya mau sampaikan ini bukan hanya tentang doa. Roma katakan Ia yang menolong kita dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Berarti Dia mendengar keluhan juga. Bahkan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Hana yang hatinya sangat sakit. Hana yang tidak punya anak dan dipermalukan oleh madunya. Dia sangat sakit hatinya. Begitu berat sampai dia tidak bisa berkata-kata. Tapi Allah mendengar. Allah mendengar. Ayo kita hayati pribadi Allah. Pribadi hidup, yang bertindak. Tapi juga pribadi yang mendengar. Berarti ini harapan bagi kita semuanya. Harapan bagi kita semuanya. Karena ada pribadi yang mendengar. Satu kali penulis Chuck Swindoll berkata, dia mengadakan satu eksperimen. Dia pasang iklan. Waktu itu bukan seperti sekarang ya.
pasang iklan itu di koran. Itu udah puluhan tahun lalu. Dia pasang iklan, saya bersedia mendengarkan selama setengah jam untuk pembicaraan apa saja. Dia buka praktek. Apa yang terjadi? Ternyata pendaftarnya rata-rata sehari 32 orang. 32 orang itu adalah apa? Hanya pengen didengar. Jadi dia datang ngomong ini suamiku ya Pak. Ya, oke stop 30 menit. Keluar. Satu lagi. 32 orang. Berapa banyak orang yang pengen didengar? Saya mau sampaikan YouTube tidak bisa mendengar saudara. Facebook tidak bisa mendengar saudara. WA group tidak bisa dengar saudara. TikTok tidak bisa dengar. Yang kurang adalah perasaan didengar. Riuh rendahnya media sosial tetap ada satu lubang, yaitu didengar. Apalagi hari-hari ini sedang ramai AI, artificial intelligence, robot, dan metaverse. Ini lagi ramai dibicarakan. Sampai kemudian orang berkata, terus kita nanti hidupnya bagaimana? Satu hal yang sekarang kita bisa tahu dari keriuhan, dari kebisingan media sosial, yaitu semakin sedikit orang yang merasa didengar. Karena itu ini adalah harapan bagi kita semua. Ada Allah yang mendengar. Ada pribadi yang mengenal kita, mengasihi kita, dan dia selalu ada waktu dan perhatian. Dia mendengar kita. Karena itu mari kita belajar berbicara kepada Tuhan. Mari kita belajar menyediakan waktu untuk kita bicara kepada Tuhan. Akhirnya lingkungan kita banyak disibukkan dengan kegiatannya, termasuk mungkin suami kita, istri kita, anak kita, disibukkan dengan banyak hal, tetapi Allah mendengar kita. Nah, karena itu betapa indahnya kesungguhan kita ikut Tuhan datang bukan hanya dari peraturan, bukan hanya dari hukum, tetapi kesungguhan kita ikut Tuhan itu datang dari keyakinan bahwa Allah mendengar kita. Kita ikut Tuhan, kita setia ibadah, kita setia melayani, kita setia menjadi berkat, kita setia ini karena Allah mendengar kita. Ini saya mau sampaikan hasil dari mutual relationship. Hubungan yang berkualitas antara kita dengan Tuhan. Saya mau sampaikan ini bukan sekedar doa. Ini bukan hanya sebatas doa. Tetapi ini tentang hubungan personal kita dengan Tuhan. Kita berbicara dan kita yakin seyakin-yakinnya Allah mendengar kita. Dan aku mengasihi Tuhan karena Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Oke, Tuhan memberkati kita semuanya. Bapak Ibu Saudara, berbicara Allah mendengar.